16 lumayan. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kelas A. Kelas A. Minggu lalu ngumpul apa? Minggu lalu kalian ngumpul apa? Bab 1, Pak. Utuh ya? Bab 1 utuh ya? Iya. Oke, saya catat dulu. Bentar ya. Harusnya hari ini ngumpul bab 2 ya. Oke. Iya, Pak. Saya belum kasih linknya kok. Ada yang sudah selesai bikin kah? Tinggal Belum ngirim ada, aja. Pak. Tinggal ngirim aja. Saya tunda minggu depan pengumpulannya ya. Bukan saya tidak bisa bikin baik, link. Baik, Pak. Tapi untuk lebih memantapkan. Karena memang saya tahu harusnya 2 minggu. Cuman saya nggak mau ngomong 2 minggu karena kalian tuh wataknya kalau dikasih 2 minggu, ya tunggu 13 hari dulu baru coba-coba dikerjakan. Ya. Harapan saya kemarin sudah berusaha membuat, nah hari minggu depan dirapikan. Ya, jadi saya ngumpul ke saya tuh enak juga bacanya. Ya, begitu ya, bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke. Jadi minggu ini kalian nggak ngumpul dulu. Dan catatan yang di bab 2 tuh ada yang saya lupa tulis. Saya tulis di situ apa ya, teorinya saja ya. Pada lupa saya bilang previous research-nya juga ya. Previous research itu penelitian sebelumnya yang similar dengan punyamu. Similar itu bisa sama karyanya atau sama teorinya. Ya. Tuh. Ada yang mau ditanyakan? Saya, Pak. Apa? Ajar, Pak. Gimana, Jar? Catatanmu bagus enggak dari saya? Ada beberapa kesalahan masih, Pak. Sampai sudah saya baikin. Oke. Pak, ini kan saya sudah nulis bab 2 sampai previous tadi. Kata Bapak kan harus relate ya, kalau nggak objeknya ya teorinya. Saya fokuskan ke teori sih, Pak. Tapi dalam judul saya kan ada kata diskriminasi. Sedangkan di previous tadi ini dia tuh cuman fokus ke klasifikasi kelas saja, Pak. Nggak ada mention diskriminasi sama sekali gitu di previous tadi. Itu nggak apa-apa, Pak. Kamu mengkaji diskriminasi, ya. Tapi dari faktor sosial kelas. Tapi dari sosial kelas. Nah, yang kamu ambil sosial kelas. Kalau gitu tambahkan saja penelitian yang diskriminasi. Nah, jadi isinya tuh bisa 3 atau 4 penelitian yang similar dengan punyamu. Tapi kalau sudah ada yang diskriminasi satu, enggak perlu lagi diskriminasi. Cari yang sama karyanya, Jar, satu. Yang kedua tadi sama-sama sosial kelas. Yang ketiga tambahkan lagi berarti yang mengkaji sama-sama diskriminasi. Oh, begitu, Pak. Jadi satu per satu gitu nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Oh ya, baik. Ya. Yang penting analisisnya adalah to find research gap. Research gap itu kan ada gap kaya dan miskin, berarti ada pemisah, ada yang tidak sama. Kalau ada ketemu yang teori sama dengan karya sama juga harus dimasukkan. Karena itu penting untuk mengidentifikasi gap-nya. Sama-sama teori diskriminasi, tapi dia punya pakar A, saya pakar B. Ada research gap-nya, beda dalam penggunaan teori. Sama-sama teori diskriminasi, sama-sama film X. Research gap-nya di mana? Dia di karakter A, saya di karakter B. Sama teori, sama karya, masih bisa. Gap-nya di objek karakter yang dikaji. Jadi itu. Dan previous research ini harus kalian baca in detail. Karena nanti di bab 4, di bagian discussion 4.2, itu kita harus mendiskusikan temuan kita ini dengan temuan yang ada di previous research. Previous research kamu bilang dia sama-sama diskriminasi, tapi temuan dia diskriminasi X. Saya, sama-sama X boleh, beda boleh, yang penting apapun di-compare. Ya. Itu untuk bab 2. Yang lain,
Ada yang menurut saya bab 1-nya belum beres, jadi tidak usah maju dulu ke bab 2 ya. Diselesaikan saja, dibereskan dulu. Jadi nanti memang urutannya nanti beda-beda. Ya. Ini sudah masuk minggu kita akan kelas selama lebaran itu nanti hanya akan proses bimbingan sampai beres ya. Sampai beres. Sebentar. Ini masuk minggu ke 10. Oke. Materinya tinggal sedikit tentang materi isian bab 3, 4, 5. Baru kita akan melakukan proses secara online, kirim tulisan, saya koreksi, saya balikan, dan seterusnya. Ya. Yang saya tidak suka, catatan saya di sebelumnya masih utuh. Itu saya nggak mau koreksi lagi biasanya. Yang saya tidak suka juga, saya cek, kan setiap koreksi kalian tuh saya buka lagi file lama, catatan saya apa sih masalah dia dulu, bagaimana cara dia mengantisipasi catatan saya. Ada yang kemarin sudah oke bentuknya, tiba-tiba ngumpul ini bentuknya ngawur, itu juga saya tidak koreksi. Jadi dia terjadi penurunan, yang artinya dia nggak kuliah, namanya belajar tuh dari bodoh banget, jadi bodoh itu belajar. Tapi dari pintar jadi nggak pintar, itu nggak bisa diurusi lagi. Ya, nggak bisa diurusi. Nah, itu tolong jadi perhatian. Tapi saya tetap semangat mengoreksi tulisan kalian. Ya, target saya memang kalian harus lulus sesuai waktunya. Ya, sesuai waktunya. Berusahalah saya bacain detail, walaupun ada yang saya koreksikan, ada yang tidak, ada yang saya sudah kesal, catatan lama nggak dibetulkan. Tapi yang paling parah sih kalau ada kopas, sudah saya kasih warna biru, masih ada lagi. Nah itu berarti dia ada nggak paham itu. Nggak paham. Pokoknya statementnya kalau salah grammar saya bisa kasih masukan untuk memperbaiki grammar. Tulisan yang jumpy, banyak sekali tulisan kalian yang jumpy itu, banyak sekali. Jumpy itu sebetulnya begini, satu paragraf memang sastra adalah gini gitu. Tiba-tiba paragraf 2 psikoanalisis adalah. Ini sudah jelas jumpy. Bilang dulu sastra itu bisa dikaji macam-macam, salah satunya menggunakan psikoanalisis. Psikoanalisis adalah, apa sulitnya bilang begitu saja. Jadi bridging itu mencari kaitan relationship among atau between the things, ya. The ideas tadi. Ya, tinggal dicari aja. Habis ngomong psikoanalisis, paragraf baru, film ini berjudul, nanti dulu, ya. Bilang dulu, film ini mau dikaji dengan psikoanalisis ini akan digunakan untuk mengkaji karya sastra berupa film. Gitu dulu kan enak. Film yang mau dikaji adalah ini, film X. Film X adalah gini gitu. Beres idenya, ya. Itu masalah penulisan ya. Research question sedikit aja catatannya, ya masih oke lah. Research limit significance oke. Cuman pastikan beberapa kalian itu membuat paragraf dalam satu kalimat, tentu tidak boleh begitu ya. Satu paragraf itu harus lebih dari satu kalimat. Kalau idenya beda ya dipecah paragraf. Ya. Significance, theoretically, practically, okay. Limitation, masih saya pandang oke. Ada lagi yang mau ditanyakan yang sedang proses menulis? Kalau catatan saya nih. Saya mau absen panggil dulu ya. Indra Kurniawan. Hadir Pak. Indra hadir Pak. Oke, Indra. Ini dari catatan saya.
ada masalah urusan grammar ya Indra, di upgrade. Iya Pak. Ini anak-anak mahasiswaku, urusan grammar kalian tuh nggak usah yang future perfect, continuous, rumit sekali. Buka saja buku tenses, bikin present tense, subject, verb, agreement. Buka past tense, subject, verb, agreement. Kalau past tense, verbnya ini. Ya. Yang biasanya muncul juga itu perfect tense. Telah, begini, begitu. Ya. Satu, subject, verb, agreement. Banyak sekali di antara kalian tuh yang bermasalah. Kalau dalam satu paragraf, itu juga salah satu alat saya untuk mengidentifikasi plagiarism ya. Ada satu paragraf yang hancur amburadul grammarnya. Tiba-tiba ada paragraf yang rapi sekali. Kan saya curiga dong, ini terjadi ketimpangan kemampuan menulis. Ya makanya saya ketik aja di Google tuh kalimatmu. Nah, baru muncul, oh ternyata ada di jurnal ini, ada di sini. Ya. Jadi kalau kalian ada beberapa yang mencoba ini istilahnya fabrication itu, jadi mengubah misalkan apa ya? Kalau bahasa Indonesia kata ke diubah ke pada, nah itu mencoba menghindar. Tapi kalau menurut saya itu masih harus menyebutkan sumbernya. Jadi kadang ada beberapa saya tahu usaha-usaha mahasiswa untuk supaya tidak copy paste, dia tambah satu kata, kurangi satu kata, tapi kalau itu masih keseluruhan ide, saya tetap kasih warna biru ya. Tadi subject verb agreement, yang kedua itu singular plural, lemah sekali beberapa dari kalian. Literary works, nya singular, works-nya plural. Singular plural ini juga dia punya implikasi ke subject verb agreement. Karena kalau subjeknya plural, verb-nya juga geser. Ya, geser. Grammar lagi. Yang ketiga tuh paling kalian tuh kalimatnya tuh kalimatnya dalam tanda petik seakan-akan kalimat panjang. Padahal itu bukan kalimat. Jadi kalian harus punya kesadaran nulis itu butuh satu subjek, satu predikat cukup. I go, itu udah kalimat. Tapi kalau I terus dia sebagai anak kalimat, saya orang yang kerja di Unmul, ngajar, koma, rumahnya di Juanda, itu panjang tapi hanya subjek. Harus dibikin kalimat adalah apa, nah itu baru jadi kalimat. Ya. Yang satu subject verb agreement, singular plural, pembentukan kalimat. Jadi kalimat itu catat minimal terdiri dari satu subjek, satu predikat. Mau anak kalimatnya satu paragraf, nggak peduli. Yang penting saya lihat subjek mana, predikat mana. Oke. Ya. Saya tidak akan mengajarkan setelah huruf titik, huruf kapital. Itu pelecehan akademik itu untuk anak mahasiswa semester 6. Ya. Bisa-bisanya nggak ngerti habis titik huruf kapital. Itu grammar. Apalagi yang typo. Kalau typo satu, maklum. Tapi kalau banyak typo, enak banget nulis ngawur kayak gitu. Nggak ada kesadaran membuka kamus. Sadar nggak sih nulis psychological itu sulit? Saya aja kadang, betulkah begini? Kalau saya ragu, saya harus buka kamus online, harus apa? Ini kadang nggak terbangun kesadaran, asal tulis saja. Ya. Seenak-enaknya nulis, nanti dikoreksikan. Enak aja, saya bukan tukang edit tulisan ngawurmu ya. Saya ngajari cara melakukan research. Dan nggak usah, pokoknya research, literary research itu relate ke kita. Ya. Unsatisfactory dalam menulis research itu ya keresahanmu. Bukti kamu tidak resah tapi nulis ya tulisanmu yang kacau itu. Karena kamu tidak menumbuhkan kejujuran dalam hati, misalkan mau meneliti perempuan diperlakukan kasar. Kamu harus betul-betul as a human being yang
nggak akan melakukan seperti itu di dunia. Atau kalau orang melakukan itu, kamu gelisah betulan. Harus begitu. Bukan judul ini saya tolak, tiba-tiba googling muncul judul baru 3 menit. Mana prosesnya? Ya. Tapi sudah sampai titik ini, kalau kalian mau ganti judul, ya kalian harus ikuti langkah-langkah repotnya kemarin. Jadi saya tuh sangat berharap tulisan ini tuh jadi skripsimu yang asli, gitu. Asli. Nanti hasil correction inilah yang akan di perpustakaan. Apalagi mau bikin ide baru, lama lagi. Ya. Oke. Itu tadi ya penulisan tuh nggak usah muluk-muluk. Subject verb agreement, ya. Singular plural, consistency tense, tapi ini nanti dilihat itu. Pembentukan kalimat tadi. Itu aja. Ramadan Sastra nih nggak pernah ngumpul, kayaknya sudah menyerah ya. Sudah Pak, saya kumpul Pak. Kumpul di mana? Yang di link yang pengumpulan ulangnya Pak. Yang link pertama. Ada, kamu kalau mengumpul tunggu jatah pengumpulan yang sudah saya koreksi itu nggak ada. Yang sudah saya koreksi udah beres. Kamu nggak join grup kan Ramadan? Join Pak. Berarti kamu tahu kan saat saya bilang ini sudah semua, itu berarti ya sudah. Kenapa kamu tidak konfirmasi saat itu? Oh iya Pak. Ini tugas pengumpulanmu sudah 3-0. Kamu tuh setengah nggak lulus sebetulnya sudah. Tapi kalau masih mau lanjut ikut kelas saya, silahkan. Ambil ilmunya. Ya, karena nilaimu sudah 3-0. Ahmad Evi Oktaviani Sofiansah. Evi? Waduh. Ahmad Ali Akbar nih sudah nggak ada. Ari Ivanka. Nggak pernah masuk ini Ari Ivanka. Muhammad Risan, Said, nggak ada. Ayu Trisnawati. Nggak ada yang hadir sih. Ya, sebentar. Saya harus bikin catatan dulu. Ayu enggak ada ya. Patrick hadir Pak. Oke. Catatanmu sebelumnya nih kamu belum baca buku MLA, Patrick. Sama ada masalah grammar ya. Mudah-mudahan sudah terupgrade. Zain ada Zain? Nggak ada? Enggak ada Pak. Mana dia Zain? Oke. Tuh. Klaus Serena? Klaus Serena hadir, Pak. Oke, tulisan ini lumayan. Sekuatnya selesaikan sampai bab 3. Arika Hanun? Arika Hanun hadir, Pak. Arika, ini catatannya kamu kok nggak meningkat loh. Catatannya masih sama-sama aja. Ya, Yoga nggak ada nih. Diaul Saninah? Diaul hadir, Pak. Diaul, kamu punya masalah loh dalam kuliah dengan saya. Saya masih menemukan direct quotation. Ada yang sudah saya catat sebelumnya, tapi kamu masih utuh. Ya. Apa motivasimu ikut kelas saya ini? Supaya lulus saja kah atau apa? Ini saya tidak lihat motivasi mau serius bikin skripsi, atau memang belum saatnya? Diaul Sanina. Gimana dia? Nah, tiba-tiba hilang. Yang dikejar hanya kehadiran. Ya kejarlah. Kamu akan dapatkan apa yang kamu kejar. Kehadiran hadir semua. Sandro.
Andro hadir, Pak. Punyamu juga lumayan, Mas. Dipertahankan, selesaikan. Oke. Yang sudah bisa-bisa, coba temannya yang masih idenya kosong dibantu. Kalau ada temannya mau bikin ide yang mirip dengan punyamu, bantu, ya kan? Ya. Di karya yang beda, kasih tulisanmu. Ajari dia nulis. Waktu saya akan terbuang, Pak. Tidak akan. Percaya saya, kamu akan jadi lulus nomor 1. Ya. Coba kamu lihat dong track record lulusan terbaik itu. Selalu yang sibuk di organisasi. Kalau nggak sibuk di organisasi ya harusnya dia bisa membantu temannya. Ya. Pokoknya kalau bantu, nolong tuh jangan takut kamu akan repot. Percaya saya. Ya, percaya saya. Edi Putra Sarifudin. Edi hadir, Pak. Edi nih tulisanmu nih tidak yang saya kasih warna kuning artinya bermasalah, tapi tidak juga baik gitu. Jadi belum baik lah tulisanmu ya, Edi di upgrade terus. Ya, Baik, Pak. Murodah nggak ada ya? Nggak ada, Pak. Oke. Copy paste masih. Mingli Mato Nggak ada juga, Pak. ada juga. Selvi Dayanti. Selvi Dayanti hadir, Pak. Oke. Menuju baik tulisanmu. Belum baik tapi menuju baik. Oke. Aditya Rizky Ramadan. Aditya hadir, Pak. Oke, kamu lumayan Mas. Aditya Rizky Ramadan. Teruskan. Baik, Pak. Deas Adam. Deas Adam hadir, Pak. Deas, kamu sibuk apa? Tulisanmu masih gitu-gitu terus. 3 minggu, 3 koreksian. Enggak ningkat-ningkat. Apa? Sibuk apa kamu? Dengar suara saya? Masih dengar, Pak. Saya masih membuat apa ya? Untuk chapter 2-nya saya masih mencari Chapter teorinya. 2 saya masih ngomong chapter 1. Kalau saya background study-nya masih ada kesusahan untuk membuat kata-katanya, Pak. Makanya masih agak kacau, Pak, anunya tulisannya. Iya, kamu baca punya temenmu yang saya kasih catatan itu dong, belajar kan? Ya. Tapi kamu kuliah kan? Iya, Pak. Kuliah itu kan belajar, kuliah itu kan membaca gitu. Ya upgrade dong. Catatan saya nih 3 tugas yang muka ada yang mantap. Masih ada kutipan. Yang terakhir sudah nggak ada kutipannya. Yang sebelum ini typo lah. Kutipan. Oh enggak, salah baca. Kamu enggak ada direct quotation. Outline-mu kacau, Mas. Kamu belajar bikin outline ya, Deas Adam. Iya, Pak. Idenya mungkin sudah oke, tapi loncatan-loncatan idenya tuh bisa dikurung dengan outline. Jadi tulis saja paragraf 1 mau ngomong apa, kamu tulis dalam 1 kalimat. Saya mau ngomong ini, paragraf 2 mau ngomong ini. Jadi tidak akan terjadi repetition. Ya, yes. Iya, Pak. Salah baca nama tadi. Wahyu Novianti. Wahyu? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Marcella Dwi Lestari? Marcella hadir, Pak. Marcella ini juga punya masalah dalam menulis ini. Ide yang lompat-lompat, tulisan yang tidak rapi, masih ada direct quotation. Kamu juga sudah nemui saya kan? Yang nemui saya itu Marcella kamu itu kan? Iya, Pak. Saya, Pak, yang nemui Bapak. Kok nemui tapi kok nggak memberi efek sama tulisanmu? Ya, di upgrade Mbak. Masih ada waktu. Baik. Ini Baik. 3 tulisan dari yang nggak maksimal.
Vincentius ini sudah nggak ada lagi ini ya. Nggak ada, Pak. 2 minggu nggak ngumpul tugas. Oki, Pramudia. Oki nggak hadir di Zoom, Pak. Apa? Oki nggak hadir di Zoom hari ini, Pak. Oh, nggak ada Oki. Ya. Oke. Nur Isma. Narisma hadir, Pak. Nur Isma, kamu punya masalah dalam penulisan ya. Outline yang masih jampi. Kamu fokus ke bab 1 dulu aja ya, Nur Isma. Baik, Pak. Pelan-pelan tapi berproses. Kamu di mana? Di Samarinda atau di luar kota? Di Samarinda, Pak. Oke, cari temanmu. Kapan-kapan temui saya. Ya. Baik, Pak. Catatan saya 3 kali tulisan juga tidak maksimal. Kevin Morris Simon, Kevin? Nggak ada, Pak. Ada. Aser, Frederick? Nggak ada juga, Pak. Nggak ada juga. Gusti Faisalnya udah lama nggak kuliah ini. Diaul Haq, Atailah, Diaul? Diaul Haq hadir, Pak. Oke. Kalau saya baca grafik tulisanmu, Mas ya, awalnya biasa, menuju baik, turun lagi di tulisan ketiga. Jadi kamu ada progres yang terbalik ya. Memang ada yang namanya buruk sekali, jadi agak buruk. Jadi kamu tuh masih mending tulisanmu yang sebelum kamu kumpul ke saya. Ya, Diaul? Iya, Pak. Besar kemungkinan kamu kerepotan memaknai komen dari saya. Akhirnya malah tulisanmu jadi lebih tidak baik lah kira-kira begitu. Ya. Jadi kalau komen dari saya membingungkan, kamu boleh klarifikasi via WhatsApp atau temui saya, atau kamu baca di catatan temanmu yang lain. Gitu ya, Diaul? Iya, baik, Pak. Oke. Rana Novanda? Berhenti Nggak ada, udah kayaknya. Oke. Astri Oktaviani? Astri hadir, Pak. Astri, kamu juga apa ya? Nggak maksimal. Tugas sebelumnya kamu nggak ngumpul. Tugas yang sebelum ini kamu tidak ngumpul. Yang tugas terakhir juga tidak maksimal. Kamu fokus ya, bayi dulu bab 1 itu. Ya, baik, Pak. Kalau ada kendala, tanya gitu. Saya tuh berharap kalian tuh WhatsApp saya nanya apa catatan saya yang membingungkan gitu. Kalau saya kasih tanda merah atau kuning atau apapun itu berarti harus ada usaha lebih untuk mengantisipasi apa di situ. Fajar? Fajar hadir, Pak. Ya agak mendingan ajar tulisanmu dibanding yang pertama. Oke. Teruskan. Makasih, Pak. Ikrar Jati? Ikrar baru izin, Pak. Tadi dia ke rumah sakit, katanya sakit. Sakit apa dia? Anu bilang, apa, batuk-batuk nggak berhenti-berhenti katanya. Wah, gawat. Mudahan bukan COVID ya. Iya, Pak. Lutfi Askia? Nggak ada juga, Pak. Ada juga. Deva Nadila? Deva hadir, Pak. Deva ini yang nemui saya sama Kevin tuh ya? Iya, Pak. Oke. Ya. Tugas 1 parah sekali, tugas 2 nggak ngumpul, tugas 3 juga belum baik. Ya, Deva. Iya, Pak. Kamu harus usaha lebih. Jadi saya mengevaluasi per person ini bukan untuk supaya kamu malu Pak Singgi, enggak, supaya kamu bisa lulus, ya. Iya, baik, Pak. Makasih, Pak. Oke. Muhammad Ramadhani, Muhammadnya pakai U. Dani hadir, Pak. Oke. Di-upgrade terus ya tulisannya, Mas ya. Iya, Pak. Yang tugas sebelum ini kacau balau. Kemarin ada bentuknya tapi masih jauh dari baik. Oke.
Jadi tidak buruk sekali, tapi juga belum baik. Oke. Kevin Renaldi Budiarto. Kevin Renaldi hadir, Pak. Oke. Catatanmu ini mirip sama Muhammad Ramadhani. Sudah ada bentuknya sedikit, tapi masih jauh dari baik. Upgrade terus. Proses revisi akan berlangsung sampai akhir semester. Backgroundmu akan terus saya koreksi sampai akhir semester. Untuk semuanya juga. Ya, baik, Pak. Asar. Ashar hadir, Pak. Tulisanmu yang terakhir itu nggak saya koreksi, Asar. Ya. Dari sisi bentuk saja, saya udah nggak mau baca. Ya. Membaiki dulu bentuknya, yang baru. Ya. Muhammad Ramadhani. Muhammad. Catatan sebelumnya parah, tapi bagus kamu baca. Tapi ini masih jauh dari baik. Tapi kamu sudah baca catatan dari tugas sebelumnya. Oke, saya memang membuat semacam report in progress. Saya bikin catatan tugas pertama kamu, kelemahanmu apa. Saya tuh biasanya suka nggak bisa nahan emosi itu kalau sudah saya beri catatan in detail banyak, tapi balik ke saya masih utuh, terutama yang sepele-sepele, grammar gitu, sudah kasih tanda merah artinya salah, balik ke saya masih utuh. Nah itu biasanya saya kalau nggak terkontrol mulut saya bisa ngomong macam-macam ya. Karena ngoreksi punyamu itu time consuming. Saya ngoreksi terus terang in hurry, baca tapi berusaha membaca seluruhnya, mencoba memahami tulisanmu. Kalau salah grammar segera saya beritahu. Tapi kalau sudah saya begitukan tapi masih utuh, tidak ada respon terhadap catatan, wah itu nyebalkan, saya suruh ikut kelas metopan yang lain kalau ada ya. Dan ini banyak sekali yang tidak hadir, yang menyerah, saya tidak ada masalah, sama sekali tidak ada masalah, karena memang saya menargetkan untuk skripsi. Ya, target saya memang skripsi, saya nggak target yang lain-lain. Ya. Di antara 40 ini kayaknya yang tumbang sudah mulai 10-an ada. Tidak masalah. Saya akan tetap berusaha maksimal 30 yang masih bertahan ini untuk lulus tahun depan. Ya, tetap itu usahanya. Yang 10 lain nanti saya tetap akan meluluskan dengan usaha saya apapun. Ya. Tapi yang jelas dia harus ikut kuliah metopan lagi tahun depan, insya Allah. Ya. Ada yang belum saya panggil namanya? Nggak ada ya? Oke. Itu evaluasi terhadap kalian. Nggak usah malu kalau catatan saya dibaca temanmu yang lain. Toh temanmu tuh nggak banyak baca kok. Contoh lah begini, saya selalu beri contoh judul dicetak miring, italik. Tapi kan masih ada tuh yang ngumpul ke saya judul tidak dicetak miring. Artinya dia kan nggak baca juga catatan yang ada di tempatnya. Jadi nggak usah terlalu baper. Yang kita urusi skripsi, nggak ada urusan sama perasaan, sakit hati, kesal, bodoh amat. Kita mau ngejar ijazah. Ya. Kalau cuman sakit hati kecil dibayar ijazah mah nggak sebanding. Ya. Kalau nggak mau sakit hati, pokoknya bukan yang serius, Yang saya tampilkan ini muncul di layar kalian yang saya share? Nggak ada, Pak. Belum? Oke, sabar. Share screen. Muncul? Oke. Kita akan bahas ini, jadi chapter 3. Enaknya kan ini ada kuliah tesis writing. Saya tanya dong, tesis writing sampai mana? Sudah nulis apa di tesis writing?
Sudah nulis sampai outline chapter 3 Pak kalau dari kelasnya. Sudah sampai mana Fajar ulangi? Chapter 3 Pak outline dari kelasnya. Oke, sejalan lah ya dengan ini. Ya Pak, sejalan. Saya tuh kadang tuh lupa-lupa poin-poin ini, kamu baca aja panduannya. Nanti apa yang saya sampaikan di sini di cross check dengan buku yang ada di panduan dan lain-lain. Kalau saya metode penelitian, makanya saya penekanannya kepada langkah analisis yang menjadi tugas saya beberapa minggu yang lalu, urutan kinerjanya. Jadi chapter 3 itu isinya setidaknya ini. Nanti ada tuh yang memasukkan apa ya, riset instrumen. Nah itu ada masukan, boleh juga enggak, tergantung pembimbing. Atau lihat aja contoh, karena ini isian minimal yang ada di riset methodnya. 3.1 riset design. Desain penelitian itu berarti klaim punyamu itu termasuk riset apa. Itu dulu. Kan di dunia ini ada banyak risetnya. Jadi kalau saya sangat menyarankan di sinilah hadir istilah in detail tentang approach. Pendekatan. Pendekatan itu applied theories. Jadi yang meneliti menggunakan diskriminasi dalam payung postkolonial, berarti dia postkolonial approach atau boleh postkolonial studies. Saya sangat menyarankan baca bukunya Bresler untuk bagian ini. Ya, yang betul approach atau studies, Pak, terserah yang apa yang buku yang kamu kutip. Multicultural studies, multiculturalism, atau apapun. Yang harus kamu lakukan di sinilah mencari definition, definisi dari approach atau studies itu. Terus dari definisi itu yang nyerempet, yang overlap dengan apa yang kamu lakukan di skripsimu ini apa? Contoh ngawur. Penelitian ini menggunakan, saya ngawur aja, X approach, X apapun di ngarang aja. Terus kamu cari kutipan para ahli. X approach itu penelitian yang fokus pada binatang mamalia. Ini ngawur, binatang mamalia. Terus kamu bilang, saya akan meneliti sapi. Karena meneliti sapi, sapi merupakan bagian dari mamalia, maka penelitian saya ini termasuk dalam menggunakan X approach. Bisa dipahami? Ada irisan mamalia dengan sapi. Feminist approach. Nggak tahu saya definisinya apa, tapi kira-kira yaitu melihat perempuan lah, di situ ada keyword women di situ. Nah, terus kamu tuliskan, penelitian saya akan meneliti karakter perempuan yang ada di sini. Nah, dari itu baru kamu boleh klaim. Jadi, riset saya ini menggunakan feminist approach. Dan seterusnya. Itu aja. Masukkan itu dulu. Ya. Saya nggak bilang kualitatif ya, nanti nggak tahu kalau dapat dari thesis writing. Ini saya minta syarat minimal terisi approach-nya apa. Approach itu applied theories, jadi sangat relate dengan teori yang kamu gunakan untuk menganalisisnya. Discrimination itu bukan approach, dia didiskriminasi karena dia kulit hitam, nah itu masuk apa? Rasis. Nggak tahu ada nggak approach yang berkaitan atau studies dengan rasial atau rasisnya, race-nya. Dan seterusnya. 3.2 di sini ada 2 poin yang harus diisi, ada data, ada source of data. Ingatkan, tidak ada catatannya. Nanti kan bisa baca contoh-contoh skripsi banyak. Source of data itu sumber, jadi di mana data diambil. Source of data itu berarti karya sastranya. Ini objeknya, diambil dari literary work-nya. Kamu meneliti film Joker, jadi sumber datamu film Joker. Datamu bukan film Joker, datamu kejadian yang ada di film
yang digunakan untuk menjawab research question. Ini sudah pernah saya jadikan soal ya, tugas. Di situ bagian data, sebutkan kriteria. Nah, tulislah kriteria di sini. Kalau novel bentuknya cuma 2, kalau nggak narasi, dialog, atau mungkin monolog. Ya itu aja. Jadi data mau apa? Narasi, dialog yang ada di novel ini yang menunjukkan racism misalkan, yang menunjukkan apa research question. Kalau puisi, baris, kan, line atau stanza, verse yang ada di puisi ini yang menunjukkan apa? Kalau drama full of dialogue, dialog yang menunjukkan, dialog mungkin monolog ada di drama yang menunjukkan apa? Bisa dipahami? Data dan source of data bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa ya? Yang belum paham, jangan ngawur. Yang belum paham jangan ngawur. Ya. Jadi kalau data itu informasi yang kita butuhkan untuk menjawab research question, sumber data itu lokasi atau tempat di mana kita mengambil informasi yang kita butuhkan tadi. Karya sastra itu menjadi sumbernya. Jadi dia bukan data. Kalau kamu ngomong data mau apa? Data saya novel ini Pak, itu statement yang ngawur. Itu sumber datamu. Datamu apa? Data saya kejadian di novel ini yang diwujudkan melalui dialog, narasi yang menunjukkan nilai-nilai feminis. Yang menunjukkan isu-isu lingkungan. Nah, itu ya, data 3.3, data collection, pengumpulan data. Gimana cara mengumpulkan data? Data itu kan informasi, data itu kan kutipan yang ada di karya sastra yang kamu gunakan untuk menjawab research question. Cara mengumpulkannya gimana? Kalau dia novel, ya satu dibaca. 2 baca lagi kalau mau, atau baca secara berulang. Yang setelah dibaca kan taking notes, kamu tandai itu. Kalau masih ingat, saya ada nyampaikan materi data collection itu ada berapa ya? 4. Ada yang masih ingat nggak? Ada observasi, focus group discussion, questionnaire, interview. Nah, sastra itu relate-nya dengan observasi. Observation itu mengamati dengan menggunakan panca indera, mata, mulut, dan lain-lain. Ya. Jadi kamu baca. Kalau film ya jangan saya baca filmnya ngawur, saya tonton filmnya, saya tonton berulang, saya baca skripnya, saya tandai yang menunjukkan ini. Ini namanya taking notes, buat catatan. Waktu kuliah kritik sastra pasti saya tekankan ini, langkah analisis, karena dalam teori mulai dari teori sastra harus memuat definisi, karakteristik, historical background, sama how to apply. Nah, how to apply itulah urutan dalam rangka data collection. Jadi analisis itu diawali dari pengumpulan data sebetulnya. Jadi namanya pengumpulan itu jadi bersifat seleksi. Jadi ada kriteria. Nah, baca, tandai yang bisa menjawab research question. Kalau research question-nya tentang rejective behavior, ya berarti saya akan menstabilo, menandai yang menunjukkan rejective behavior. Kalau ingin mengkaji rejective behavior dan responnya, berarti tinggal ditambahkan. Informasi dalam karya ini saya tandai yang menunjukkan rejective behavior dan responnya. Data collection. Data collection berarti terkumpul data. Kumpulan data tuh biasanya wujudnya tabel. Saya beri contoh deh, coba. Kalau ada yang saya cekkan mahasiswa yang lagi skripsi.
Nah, kumpulan data itu saran saya itu buat dalam tabel gitu, jadi lebih mudah melihat, lebih gampang. Connection unstable. Nah, bisa dibuka jaringannya mungkin. Tapi singkatnya dia tuh nanti bagusnya kumpulan data itu kalian tulis dalam bentuk tabel gitu. Jadi ini satu, terus ini kutipan, terus keterangannya dia menunjukkan apa. Ini ada tabel satu untuk kutipan dalam karyanya. Ini menjawab requisition satu itu apa keterangan. Data collection. Data analisis ini sudah, saya bahkan luangkan 1 hari khusus untuk menjawab langkah-langkah ini. Saya sangat menyarankan sekali untuk baca bukunya Andy Dobie sama Pressler untuk bagian data analisis. Saya memang memberi pemahaman dari luar, spreadly. Langkah 1, analisis taksonomi, analisis domain, taksonomi, komponensial, dan seterusnya. Dan ini juga pernah saya bikin tugas, jadi setelah data terkumpul, nah di sini adalah proses klasifikasi, kategorisasi. Jadi tergantung research question apa. Data analysis. Triangulation ini pasti ada dari Bu Surya Sili ya. Jadi untuk supaya data kita valid, kita harus data triangulation itu sumber data harus lebih dari 1. Ya. Tetapi kalau karya sastramu itu published, official, original, dia otomatis valid sebagai sumber data. Sumber data. Data triangulation, selain itu triangulation juga pada teori, ya, makanya catatan saya jangan pernah percaya dari satu sumber. Tugas yang hari ini harusnya kalian kumpul, misalkan mendefinisikan novel, jangan pernah jadi satu pakar saja. Itu namanya theoretical triangulation, menggunakan pemahaman teori lebih dari 1. Jadi validity data atau triangulation konsepnya adalah lebih dari 1. Metode triangulasi, metodenya lebih dari 1. Mengumpulkan data tidak hanya observasi dengan fokus group discussion, dengan interview, nah itu lebih valid. Yang terakhir investigator triangulation, ini penelitinya lebih dari 1, cuman itu anak S1 belum, kalian neliti sendiri dibantu dosen pembimbing. Jadi ini
Yang sudah oke bisa lanjut bikin, tapi yang belum masih mau konsentrasi di bab 2, silakan. Jadi minggu depan itu linknya akan terbuka sampai sekuat mana. Yang bab 2 belum kuat, masih mau ngurusi bab 1, terlebih ada catatan saya, bab 1-nya masih banyak catatan di background, boleh tidak ngumpul bab 2 dulu, fokus pada background. Jadi untuk selanjutnya linknya itu akan bersifat berbeda-beda, ya. Berbeda-beda. Yang tidak mau dikoreksi, nggak apa-apa, nggak usah ngumpul di link. Jadi pengumpulan link yang saya bagi, ya, dari link yang saya bagi. Ada yang ditanyakan terkait materi ini? Kalau secara kewajiban berarti ini research method 2 minggu lagi. Minggu depan saya masih nagih bab 1 dan bab 2 utuh. Termasuk bab 2-nya previous studies ya. Waktu itu saya lupa beri catatan kayaknya di WhatsApp group ini. Jadi saya mundurkan seminggu. Tapi jangan tulisan yang kalian siapkan hari ini karena sudah jadi, terus dimundurkan seminggu, malah nggak di-upgrade apa-apa. Tetap di-upgrade. Ya. Skripsi itu kan proses tulis, proses nulis. Jadi nggak pernah ada yang sukses langsung jadi. Chapter 2 dalam kurung minimal teori utamanya. Nah, ini saya lupa nambahkan, termasuk previous studies. Jadi minggu depan itu bab 1-2 utuh. Bab 1-2 utuh. Ada yang ditanyakan? Target saya sampai akhir semester itu, saya kalau sebagai pembimbing skripsi yang asli, saya sudah setuju untuk maju. Ya. Nanti yang dapat A dari saya di akhir semester ini, kalau dapat pembimbing saya, itu secara tidak langsung boleh lanjut, boleh sempro asli. Yang dapat A ya, saya ulangi, yang dapat A dari mata kuliah riset metodologi ini, nanti kalau bimbingannya saya, berarti saya sebagai pembimbing sudah menyetujui untuk diseminar. Cuman kan semester depan masih ada kuliah satu lagi seminar. Jadi tugas akhir ini diseminarkan di semester depan. Pesertanya siapa ya? Teman-teman sendiri lah. Mempresentasikan bab 1, 2, 3. Beberapa waktu yang lalu saya ada share link, nggak tahu kalian nonton atau enggak ya. Atau saya lupa, kelas A, kelas B. Ada Pak, saya itu kan link untuk sempro kan ya Pak? Ada. Ada. Oh ya sudah. Tapi saya nggak wajibkan nonton ya. Nggak. Kalau mau, kalau memang niat, penasaran, sempro itu seperti apa sih? Nanti itulah yang harus kamu lakukan. Nanti ditanya-tanya penguji ya begitu. Ya. Tapi ada pembimbing yang akan membantu, nggak usah khawatir. Nah, yang kemarin nonton, nah itulah yang akan kalian lakukan nanti. Kalau di semester depan itu latihannya di mata kuliah seminar. Ya belum sempro, mata kuliah seminar ya seperti mata kuliah pada umumnya. Kamu menyampaikan isian-isian untuk ini. Ada yang mau ditanyakan? Saya mau tanya Arika Hanun, Pak. Apa Arika? Mau tanya apa? Ya, kan kemarin waktu saya konsultasi ke Bapak ada sarankan saya masukkan untuk teorinya. Kan saya di research question saya ada tentang moral message, Pak. Saya tanya Bapak untuk teorinya bisa pakai apa? Bapak sarankan pakai teorinya theme. Bukan teori theme, maksud saya.
tema itulah biasanya kecenderungan pesan moral itu ada di tema sebuah karya gitu. Bukan pakai teori theme, jadi kamu analisis saja pesan moral itu tidak bicara baik buruk, biasanya tema yang diangkat. Contoh begini, LGBT itu ada yang bilang baik buruk, tapi dia bisa menjadi moral message bagi pengarang yang LGBT. Ada nih penulis, dia gay. Dia tentu ingin menyampaikan pesan, ayo terima kami gay, gitu. Ibaratnya begitu. Nah itu jadi pesan moral. Padahal pesan moral kalau menurutmu belum tentu bagus. Belum tentu gay itu bagus misalnya. Jadi Arika, moral itu adalah sesuatu yang ingin disampaikan oleh si penulisnya itu apa? Tidak bicara baik buruk. Ya. Ya. Bukan pakai teori theme. Jadi menjawabnya ya cukup dengan mengidentifikasi value saja, nilai. Berarti nggak perlu dimasukkan di bagian theoretical framework ya Pak? Kalau ada pemahaman, misalkan definisi moral yang kamu maksud, boleh. Moral message dalam literary works itu apa? Tadi kan saya bilang, itu pesan yang disampaikan oleh penulis. Nanti kamu cari itu literaturnya. Iya Pak, saya udah cari beberapa jurnal Pak, tapi belum sempat baca secara keseluruhan, tapi sudah dapat beberapa. Ya. Kalau itu menjadi research questionmu, berarti kamu harus angkat itu sedikit di background, begitu ya. Tidak hanya implikasinya di theoretical framework, tapi ada di background juga. Angkat kalau kamu ini film ini mengikat isu lingkungan dan ada pesan-pesan moral yang disampaikan. Cukup bilang begitu aja cukup. Ya, baik Pak. Definisi tidak sulit. Definisi itu cari aja penelitian yang moral message. Pasti dia ada definisinya di dalam. Ya, baik Pak. Ada pertanyaan lagi Pak, mau tanya lagi. Ya. Kan kemarin waktu ikut seminar proposalnya kakak tingkat itu Pak, mereka ada di background of the study-nya ngangkat kayak berita-berita zaman sekarang gitu loh Pak, yang relate sama teorinya mereka itu, berarti boleh ya Pak ya kita ngangkat kayak gitu? Boleh, kamu tuh aneh, padahal saya menyarankan waktu itu saya cerita ada Floyd, orang kulit hitam, yang diinjak dadanya, terus meninggal gitu kan? Ya. Itu tuh memang negatif, kita sedih, tapi itu kan menjadi trigger yang kuat untuk diskusi discrimination, rasial, artinya itu harus dimasukkan dalam rangka apa? Dalam rangka untuk, kan ada bagian, semua saya beri catatan tuh, apa sih pentingnya mengkaji ini? Apa pentingnya mengkaji racial discrimination? Ya karena di dunia nyata masih terjadi gitu loh, Arika. Jadi ya enggak apa-apa dimasukkan, yang penting kan statementnya. Kalau kamu asal masukkan aja berita ada orang kulit hitam dibunuh, titik, ya nggak boleh, harus masukkan ini loh menunjukkan racial discrimination masih terjadi, sehingga diskusi tentang rasis masih sangat perlu. Nah, artinya skripsimu ini perlu, karena masih terjadi rasisme. Itu contoh. Ya, kamu kalau mau menampilkan kerusakan lingkungan, isumu kan isu lingkungan kan? Ya, Pak. Yang moral message itu, nah boleh itu kamu tampilkan kondisi yang rusak. Kondisi yang rusak itu menunjukkan historical background lahirnya pemahaman lingkungan. Ya, itu saya masukkan di theoretical frameworks-nya saya, Pak. Background. Oh, di background juga ya, Pak ya? Yang mana nih? Yang tentang apa? Kalau untuk sejarahnya terbentuknya teori ekokritis itu di bab 2, bab 2, Pak. Iya. Maksud saya sejarah, kenapa misalkan kamu kan tadi menanyakan isu faktual ditampilkan gitu kan, kejadian nyata. Nah, boleh selama relate begitu. Kalau tadi saya beri contoh orang kulit hitam diinjak polisi mati, meninggal, nah berarti diskusinya perlu. Kalau kamu tentang isu lingkungan, kalau mau menampilkan rusaknya lingkungan berdasarkan based on fact ya boleh menunjukkan bahwa kesadaran lingkungan itu perlu, untuk itulah ekokriticism hadir. Jadi ini berlaku untuk semuanya ya. Jadi sastra itu ilmunya tidak di langit, dia sangat membumi. Jadi kalau ditanya ngapain sih kamu kuliah sastra, ya itu tadi. Kejadian-kejadiannya harus ya.
Ini agak geser sedikit, misalkan kejadian faktual, penyerangan kantor polisi, bom bunuh diri, itu kan isu-isu yang menurut saya harus sastra, karena sastra yang mengetuk alam bawah sadar orang lain. Dan repotnya dia juga diketuk oleh sastra untuk melakukan itu. Kan. Jadi kalau orang itu masih hidup, kita kata-katai kamu salah itu nggak bisa. Karena entah narasi apa yang dia dapat, udah mengubah alam bawah sadar dia. Jadi, tanpa narasi, tanpa sastra nggak mungkin lah orang mau bunuh diri. Ya. Jadi memang harus relate begitu. Jadi, memaknai sastra itu ya gitu. Kajian feminis jangan cuma nulis feminis supaya skripsi kelar. Ini enggak. Ya respekmu dalam real life terhadap women ditingkatkan. Tarikah tadi neliti eco-criticism. Tingkatkan, kamu bikin lingkungan yang baik, bersih di rumah. Jangan jorok gitu. Dan seterusnya. Ini hal yang tidak ada dalam literatur resmi. Dalam buku riset method nggak ada tentang ini. Tapi saya meyakini, berdasarkan pengalaman saya melakukan research, unsatisfactory ini pegang crucial things. Dia mungkin tidak tertulis tuh dalam skripsinya. Tapi dia akan menjadi pemicu yang kuat untuk menghasilkan tulisan yang bagus. Saya nggak kebayang orang yang tidak peduli kelas sosial hanya karena baca skripsi terus dia mau mengkaji kelas sosial. Pasti nggak relate tulisannya. Ya, pasti akan mengada-ada dan seterusnya. Saya berharap sastra itu ada di bumi yang sangat membumi. Istilah-istilahnya mungkin ada di langit, istilah langit bumi itu maksudnya tidak terjangkau, sulit, tapi aplikasi-aplikasinya itu dekat. Yang lain ada lagi? Ada? Masih banyak waktunya, tapi suara saya menggema. Enggak, Pak. Enggak, oke, thank you. Oke, untuk hari ini saya cukupkan dulu. Kalian pasti perlu lebih banyak waktu untuk menulis. Jadi skripsi itu akan selesai jika ditulis ya. Mendengarkan saya begini tidak akan menyelesaikan skripsi. Setelah saya ngobrol gini, harus pegang pensil, pegang pulpen, nyalakan laptop, buka file Word. Tanpa itu, skripsimu akan tetap segitu-segitu aja. Ya. Jadi catat penting, ini nasihat dari dosen saya yang membekas sampai hari ini, yang membuat saya lulus paling cepat. Prof. Jatmiko namanya, saya harus selalu mendoakan kesehatan beliau. Kata-katanya dia persis tadi. Kamu tuh banyak diskusi, banyak baca buku, kamu pikir akan menyelesaikan skripsi? Enggak, tidak. Skripsimu akan selesai kalau kamu tulis, kamu ketik. Nggak ada yang lain. Kamu mau baca buku setebal ini, tanpa pegang pulpen, tanpa pegang stabilo, itu akan hilang selesai baca. Jadi nulis itu memang sambil pegang buku. Mau nulis tentang feminis adalah, ya sambil buka buku feminis. Sambil ngetik. Kalau enggak, akan selesai. Oke, silahkan bergerak. Limitnya harus sampai habis, sampai menyerah, sampai capek, sampai kesulitan. Nah, itu memang bayarannya ijazah. Kalau bayarannya selembar fotokopian, nggak usah ngapa-ngapain dapat. Ya. Jadi memang effortnya sesuai dengan result. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Selamat siang.
Sawan, euy. Gak apa-apa. Latihan mental tiap minggu kan. Aduh. Sumpah capek, perutku tegang. Aduh. Habis. Ya, oke. It's okay. Mah diare. Anjir, diare mata tegang perut Cok. Diare perutku kerucuk-kerucuk anjir. Keluar selesai dari kampus ini mental kita auto baja, Cuk. Tenang aja, Cuk. Orang ngomong apa aja tidak peduli. Mental baja sama ignoran beda ya.